istri yang tak dianggap. Bab ke-7. Sayang, aku sangat bahagia. Akhirnya kita tunangan juga. Sudah lama aku menunggu momen ini. Bisik Aluna merangkul manja lengan Andreas. Andreas hanya tersenyum kecil menanggapi perkataan Aluna. Entah mengapa semuanya terasa biasa-biasa saja. Bagi media, ini adalah pernikahan pertama Andreas. Karena dulu saat menikahi Kinara, awak media tidak mengetahuinya. Hanya orang-orang terdekat saja yang tahu. Di tengah-tengah berlangsungnya acara, suara riuh awak media terdengar dikala melihat sosok yang tak asing di mata mereka. Wow, lihatlah, bukankah itu Ibu Anindita Bagaskara, istri dari mendiang Tuan Bagaskara konglomerat dari Jakarta? Benar. Lalu siapa yang di sampingnya itu? Sangat cantik. Dan siapa sosok balita tampan itu? Apa mungkin itu anaknya Ibu Anindira? Bisik-bisik para media terdengar di telinga Andreas dan Aluna, membuat mereka menatap ke arah pintu Aluna, guna melihat sosok yang membuat acara menjadi riuh. Dek, dia. Andreas terkejut melihat kehadiran sosok mantan istrinya yang kini berubah menjadi sosok Cinderella. Sangat cantik, tubuh langsing dengan gaun yang melekat pas di tubuhnya. Riasan wajah yang natural bahkan terkesan alami. Dagunya yang terbelah, matanya pun terlihat semakin mempesona tanpa adanya kacamata tebal lagi. Benarkah itu sosok mantan istrinya? Andreas bertanya-tanya dalam hati. Pria tampan itu tak menyangka bahwa Kinara bisa berubah drastis seperti ini. Andreas menajamkan penglihatannya pada sosok bocah tampan yang sedang berjalan tertatih-tatih digandeng oleh Kinara. Dia sudah bisa berjalan. Gumam Andreas pelan. Rasa bersalahnya tiba-tiba timbul begitu saja dalam hati. Bayangan di mana dirinya mencampakkan bayinya yang kala itu sudah membutuhkan pelukannya. Tak jauh beda dengan Andreas. Aluna juga merasa terkejut. Rasanya dia sedang bermimpi ketika melihat sosok yang dulu dia hinakan. Kini berjalan anggun menuju ke arahnya dengan penampilan yang tak kalah anggun bak putri bangsawan. Tak ada lagi wajah menunduk karena sekarang sudah tergantikan dengan wajah yang mendongak angguh menatap lawannya. Ini tidak mungkin. Si Upik Abu tidak mungkin menjadi Cinderella. Itu bukan dia. Tidak mungkin wajahnya yang berjerawat, bernanah, bahkan berkomedo menjadi putih bersih seperti itu. Tidak. Ini hanya mimpi. Aluna menggelengkan kepalanya tidak percaya pada apa yang dia lihat sekarang. Aluna menoleh ke samping menatap Andreas, yang menatap Kinara dengan tatapan memuja dan merindukan. Sontak hati Aluna merasa sakit dan tak terima melihatnya. Kekasih yang selama ini memuja dirinya, kini beralih menatap wanita lain dengan tatapan kagum. Dasar Upik Abu, awas saja kalau kamu merebut Andreas dari aku. Maka jangan salahkan aku berubah menjadi sosok bawang merah dalam hidupmu. Batin Aluna tak terima. Halo semuanya, perkenalkan, ini anak angkat saya bernama Kinara Bagaskara, dan ini adalah cucu angkat saya bernama Vino Bagaskara. Ibu Anin memperkenalkan sosok Kinara dan Vino pada awak media. Sontak suasana semakin riuh dikala Kinara membungkukkan kepalanya sedikit ke arah awak media. Senyuman malu-malu dengan pipi yang merona terkadang di wajah Kinara, membuat semua orang merasa gemas ingin mencium pipi janda muda itu. Halo semuanya, Kinara menyapa awak media. Apakah bocah tampan ini anak Anda, Nona Kinara? Tanya salah satu awak media. Benar. Lalu di mana suami Anda? Jantung Andreas berdetak kencang ketika mendengar pertanyaan tersebut. Kinara yang berdiri tak jauh dari Andreas pun menatap pria tampan itu penuh arti. Kami sudah bercerai, jadi mohon jangan bahas mantan suami saya, karena sekarang dia sudah bahagia bersama wanita yang dia cintai. Tegas Kinara dengan anggun membuat awak media itu mengerti. Beberapa kolega bisnis Andreas yang mengetahui Kinara janda pun langsung bersemangat. Sosok janda muda satu anak membuat mereka menginginkan sosok Kinara untuk menjadi pendamping hidup mereka. Bukankah janda lebih berpengalaman dan menggoda? Itulah pikir mereka. Andreas yang mendengarnya pun mengapalkan tangannya erat. Ada rasa tak terima kala Kinara berkata seperti itu. Terlebih lagi Andreas merasa murka dikala semua kaum laki-laki menatap Kinara seperti madu yang sangat manis. Ya, benar. Pada malam ini, Kinara seperti madu asli, dan para pria di aula tersebut bagaikan lebah yang siap menyantap Kinara.
Ah, kenapa Andreas harus murka? Bukankah Kinara hanya mantan istrinya? Lebih tepatnya istri yang tak dianggap. Istri yang telah disia-siakan kehadirannya. Kinara dan Ibu Anin naik ke atas panggung guna mengucapkan selamat pada Andreas dan Alona. Selamat ya, atas pertunangan kalian. Kinara tersenyum tulus menjulurkan tangannya ingin berjabat dengan Andreas. Andreas menerima uluran tangan Kinara. Seperti ada aliran aneh mengalir dalam sel-sel darah Andreas dikala bersentuh tangan dengan Kinara. Kinara segera melepaskan jabatan tangan tersebut, membuat Andreas merasa tidak rela. Kemudian Kinara beralih memeluk erat tubuh Alona. "Apa kabar kakakku sayang?" bisik Kinara pelan di telinga Alona. "Untuk apa kamu hadir di sini, Upik Abu Syawon?" tanya Alona menggertak giginya menahan amarah. "Untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya pada malam ini. Upik Abu yang dulu kamu hina, kini sudah berubah menjadi Cinderella. Si gadis burik yang dulu kamu cerca, kini berubah menjadi gadis cantik dan menarik. Sosok itik yang dulunya kamu gunakan, kini berubah menjadi sosok angsa putih yang begitu menawan. Aku adalah Kinara." Bisik gadis itu membuat amarah Alona tak tertahankan. Wanita itu tak terima mendengar kalimat pujian Kinara. Dengan kesal Alona mendorong Kinara, sehingga hampir terjatuh. Namun Andreas lebih dulu menangkap pinggang Kinara, membuat tatapan mereka berdua bertemu. Andreas melihat tatapan Kinara yang memandang dirinya kini telah berubah. Tak ada lagi tatapan cinta dan memuja. Kini telah tergantikan dengan tatapan nanar, nyaris tanpa emosi. "Terima kasih Tuan Andreas." Kinara tersenyum anggun membungkuk kepalanya sedikit. Andreas tak membalasnya, karena pria tampan itu masih terkejut dengan tatapan Kinara. "Ini yang pertama dan terakhir kali saya melihat kamu mendorong putri saya. Bila di kemudian hari kamu mengulanginya kembali, maka dapat saya pastikan, kamu berada di balik jeruji besi. Jangan main-main dengan keluarga Bagaskara." Tegas Ibu Anin menatap dingin Alona. Alona mencuit ketika mendengar ancaman Ibu Anin. Mereka tahu dan mengenal baik siapa sosok Ibu Anin. Janda kaya tanpa anak yang paling disegani oleh para geng sosialita. Di tengah-tengah suasana dingin itu, mereka semua dikejutkan oleh suara Vino yang memanggil seseorang dengan panggilan Papa. "Papa? Papa?" Vino tertawa riang melepaskan tangan Ibu Anin yang menggenggam tangan mungilnya. Vino berlari menuju seorang pria tampan yang berada tak jauh dari arahnya. "Papa." Kembali Andreas merasa sesak di hatinya. "Apa Kinara sudah menikah lagi?" Batin Andreas penasaran. Seorang pria tampan dengan balutan jas berwarna hitam berdiri tak jauh dari ballroom megah tersebut. Dia juga menghadiri acara pertunangan Andreas bersama dengan Alona. Pria tampan itu menajamkan penglihatannya sekala melihat sosok yang tak asing baginya. "Janda muda itu?" Gumam Dirga menarik sudut bibirnya membentuk sebuah senyuman. Semenjak pertemuannya dengan Kinara tempo lalu, membuat Dirga tak bisa tidur tenang. Bayang-bayang wajah cantik Kinara menghantui pikirannya. Terlebih lagi, sesuatu yang berwarna pink di balik baju Kinara. Sesuatu yang menjadi sumber minuman bagi para bayi. Suaranya yang lembut dan kepolosannya membuat Dirga merasa tertarik dengan sosok Kinara. Terlebih lagi sang putri yang teramat sangat dekat dengan janda satu anak itu. Apalagi Vino yang langsung memanggilnya dengan Papa kala pertemuan pertama. Seolah semesta memberikan kode padanya bahwa mereka sangat cocok, janda dan duda, bersatu dalam sebuah ikatan suci. "Tidak buruk juga," pikir Dirga. Terlebih lagi Kinara yang masih sangat muda dan dirinya yang tak kalah tampan meski sudah berumur 31 tahun. Namun tiba-tiba Dirga terkejut saat melihat Kinara didorong oleh Alona. Pria tampan itu tanpa sadar menyeret kakinya ingin naik ke atas panggung. Saat menaiki anak tangga, pria tampan itu bertatapan dengan Vino. Sontak bocah balita itu tertawa lepas berlari menuju ke arahnya, segera merentangkan kedua tangannya, minta digendong. "Papa? Papa? Papa?" Vino berlari memeluk kaki Dirga. Pria tampan itu langsung berjongkok lalu menggendong tubuh mungil Vino. Tak lupa, Vino menghadiahi kecupan di pipi gembul Vino, membuat bocah balita itu tertawa geli. Karena bulu-bulu halus yang tumbuh di rahang tegas Dirga. Ya, benar. Dirga berewokan, tubuh tinggi, dada bidang yang sangat kekar,
persis seperti aktor barat. Apa Kinara sudah menikah lagi? Batin Andreas bertanya-tanya melihat seorang pria tampan menggendong putranya. Tunggu dulu. Andreas merasa tidak asing melihat pria itu. Bukankah dia Dirga, pemilik rumah sakit kasih ibu? Dia juga pemilik perusahaan Diki Group. Apa Kinara sudah menikah dengannya? Andreas mengenali pria tampan itu. Kekayaan Dirga setara dengan kekayaannya. Kinara tersenyum senang melihat kehadiran Dirga. Janda muda itu segera menghampiri sosok pria tampan yang dikenalnya itu. Kak Dirga, kakak datang juga. Kinara tersenyum senang menatap wajah tampan Dirga. Iya, aku mewakili mama yang tidak bisa datang. Balas Dirga datar menutupi kegugupannya. Pria tampan itu tak sengaja melirik ke arah dada Kinara yang terbuka, membuat pria tampan itu teringat akan kejadian tempo lalu. Oh, ya ampun. Kenapa otakku berubah mesum seperti ini? Apa karena warnanya pink bukan coklat? Hais, pergilah pikiran mesum. Batin Dirga frustasi. Mereka berdua mengobrol ringan. Seraya menuruni panggung meninggalkan Andreas dan Aluna. Sedangkan Ibu Anin sudah masuk ke dalam kelompok sosialitanya. Andreas mengepalkan tangannya erat, tidaklah melihat Dirga begitu bebas memeluk dan putranya itu. Bahkan Vina juga ikut mencium pipi Kinara, seolah mereka adalah keluarga kecil yang sangat bahagia. Andreas melonggarkan dasinya yang terasa sesak. Tiba-tiba saja, acara tersebut selesai secara paksa, karena seorang pria parubaya yang tak lain adalah ayah Kinara mengakhiri acara tersebut. Kenapa acaranya tiba-tiba selesai? Gumam Kinara bingung saat semua orang keluar dari aula acara. Kinara, Panggil suara bariton membuat wanita itu menoleh ke belakang. Seorang pria parubaya tampak terkejut melihat sosok gadis cantik yang sedang berbincang dengan seorang wanita seumurannya. Dia adalah Bram Pratama, ayah kandung Kinara. Pria parubaya itu sangat merindukan Kinara. Jujur saja, setelah kepergian Kinara yang menghilang setelah bercerai dengan Andreas, membuat pria parubaya itu mengkhawatirkan sosok Kinara. Namun kekhawatiran dan kerinduannya itu tak bisa ia tampakkan, karena istri mudanya Sandra. Ibu dari Aluna merasa cemburu. Malam ini, setelah sekian lama dia bertemu dengan putri kandungnya yang selama ini dia telantarkan. Wajah Kinara yang sudah cantik dan mulus membuat jantung pria parubaya itu berdegup kencang. Kecantikan Kinara yang sekarang persis seperti mendiang istrinya. Cinta pertamanya yang sangat dia cintai. Dulu kecantikan Kinara tertutup oleh jerawat, komedo, dan kulit kusam, sehingga membuat Bram tidak menaruh kasih sayang pada anak kandungnya itu. Dia menganggap kehadiran Kinara tak lebih pembawa sial, karena istri tercintanya meninggal setelah melahirkan Kinara. Pak, mau kemana? Tanya Sandra bingung. acara selesai. Bubarkan semua. Jangan biarkan ada media lagi. Tegas Bram tanpa memedulikan Sandra. Pria parubaya itu memerintahkan tangan kanannya untuk bukan acara tersebut. Kerinduannya pada Kinara tak bisa tertahankan lagi. Dulu dia selalu menepis rasa kasih sayangnya pada Kinara. Karena di saat melihat bola mata Kinara, pria parubaya itu teringat akan mantan istrinya. Pak, kenapa acara dibubarkan? Bukankah ini baru jam 8 malam? Sedangkan acaranya selesai jam 12 malam nanti. Sandra mencekal tangan Bram yang ingin beranjak. Aku ingin bertemu dengan putriku. Balas Bram melepaskan cekalan tangan Sandra. Pria parubaya itu menyeret kakinya secara terburu-buru menuju Kinara. Sedangkan Sandra yang mendengarnya pun mengepalkan tangannya erat. Dasar anak pembawa sial. Untuk apa dia kembali lagi? Awas saja. Akan kubuat kamu menyesal karena telah kembali. Gumam Sandra murka. Kinara. Panggil Bram membuat Kinara membalikkan badannya. Jantung Kinara berdetak kencang ketika melihat sosok pria parubaya yang tak lain adalah ayah kandungnya. Papa, gumam Kinara pelan. Kamu kemana saja sayang? Papa merindukanmu. Bram segera memeluk Kinara secara tiba-tiba, membuat tubuh gadis cantik itu membeku. Untuk pertama kalinya Kinara merasakan pelukan hangat dari seorang ayah. Untuk pertama kalinya juga, ayahnya itu memanggilnya dengan panggilan sayang. Dari dulu, sang ayah tidak pernah melirik bahkan tak peduli dengannya. Dasar anak pembawa sial. Gara-gara kamu istriku meninggal. Kenapa bukan kamu saja yang mati, ha? Pergi kamu anak sialan. Bayangan di mana dirinya mengemis pelukan dan kasih sayang pada sang ayah pun tiba-tiba terputar di kepalanya bak film.
Masih terekam jelas bagaimana perlakuan buruk sang ayah padanya dulu. Sontak saja, Kinara langsung mendorong dada bidang Bram. Kinara, Riri Bram lembut menatap nanar wajah cantik putrinya itu. Maaf, hubungan kita tidak sedekat ini. Dari dulu saya hanya pembawa sial dalam hidup Anda. Jadi lebih baik Anda tak menyentuh saya, karena saya takut Anda ikutan sial. Balas Kinara dengan suara bergetar menahan ego dalam dirinya. Bersambung,